Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berita Injil pada Minggu Trinitas tanggal 7 Juni 2020 pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya apabila seorang pemimpin akan pindah ke tempat yang baru, biasanya dia akan meninggalkan nasihat untuk diingat oleh orang-orang di sekitarnya, apakah itu rekan sekerja atau staf. Dan bila mana pemimpin yang baik, maka nasihat itu tentu akan diingat oleh anggotanya. Tuhan Yesus di dalam perikop ini, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, telah bangkit dari antara orang mati, dan dia akan kembali kepada Bapa di surga. Yesus meninggalkan nasihat dan tugas yang mulia kepada para murid. Amanat agung yang diberikan oleh Yesus dalam perikop ini. Dan dalam perikop ini disuarakan kepada kita semua, Yesuslah yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Yang pertama sekali bahwa Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan firman-Nya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mengumpulkan para murid. Dan Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka, yakni keraguan-raguan dan ketakutan mereka. Dan juga ketidakyakinan karena masih dibayang-bayangi oleh karena kejadian sebelumnya di mana Yesus disalibkan, disiksa, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu Yesus mengatakan kepada muridnya, Dialah yang mempunyai kerajaan, kuasa di surga dan di bumi. Di dalam kuasanya para murid yang diutus untuk memberitakan Injil. Juga kepada kita semua orang-orang yang percaya. Itu sebabnya nats ini disebutkan sebagai amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 19-20 ada beberapa tugas penting yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid dan kepada kita semua. Yang pertama adalah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalimat ini adalah kalimat suruhan, perintah, kalimat imperatif. Dan itu sesuatu yang harus dilakukan. Dan kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, dari perintah ini bahwa Yesus meminta kita semua, meminta kepada murid-murid supaya seluruh bangsa diajar, dinasehati agar mereka percaya kepada Allah Tritunggal dan percaya akan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada seluruh dunia, kepada suku-suku terasing, kepada suku-suku terpencil yang belum pernah mendengarkan Injil. Dan kita harus bergerak maju dan berusaha memberitakan Injil, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tugas itu belum selesai, belum
selesai sampai pada masa kini. Dan Yesus mengajarkan supaya pergi. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, perintah ini adalah perintah yang sangat penting bagi kita. Sebab masih banyak orang yang belum pernah mendengar berita keselamatan. Dan kita disuruh pergi, tidak hanya sekedar berkumpul dalam satu tempat. Seandainya murid-murid hanya berkumpul di Yerusalem saja, maka tentu berita Injil tidak akan pernah sampai kepada ujung-ujung dunia. Tapi mereka tersebar, terpencar. Satu gerakan sentrifugal, meninggalkan titik pusat Yerusalem, keluar, pergi sampai ke tempat-tempat yang jauh. Saudara-saudara, pengajaran Yesus yang diberikan kepada kita supaya kita menjadikan suku bangsa menjadi murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam baptisan itu kita dilahirkan menjadi baru, dan kita diajar untuk terus untuk menghayati firman-Nya, untuk melakukan firman-Nya dan memberitakan firman itu kepada orang-orang lain dengan tujuan supaya mereka memiliki keselamatan dan memiliki hidup yang kekal. Inilah tugas yang diberikan bagi kita semua yang kita harus lakukan, tidak boleh diam. Setiap generasi harus memberitakan Injil kepada generasinya. Generasi ini harus memberitakan Injil kepada generasinya. Ada banyak cara di dalam pemberitaan ini. Ada banyak sarana di dalam pemberitaan Injil. Sekarang dengan teknologi yang begitu hebat, begitu baik, maka sarana ini boleh dilakukan dalam rangka penyampaian berita kesukaan itu, bahwa Yesus telah mati disalibkan, tapi dia bangkit dan dia naik ke surga, dan dia adalah Tuhan dan Raja, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kebahagiaan, inilah berita itu, sehingga semua orang, sebagaimana Allah merencanakan dari sejak awal, supaya semua orang menerima keselamatan itu, menghendaki supaya setiap orang selamat dan mengenal kebenaran itu. Maka berita itu terbuka bagi siapa saja. Terbuka bagi siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan kita tidak boleh pernah tinggal diam. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus menyertai dan menolong kita untuk melakukan pekerjaannya. Ayat 20 mengatakan di sini, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus tahu bahwa pekerjaan pemberitaan Injil tidaklah sesuatu yang mudah. Karena akan banyak tantangan, akan banyak pergumulan, akan banyak hal-hal yang membuat pemberita Injil bisa mengalami kesukaran, penganiayaan, pengejaran, dan hal-hal yang lain. Itu sebabnya dalam Matius 10 ayat 16, Yesus mengajarkan dan mengatakan kepada para murid, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya saudara-saudara, seperti domba yang masuk di kandang serigala, kita akan banyak mengalami tantangan dan mungkin tidak kuat. Kekuatan kita tidak sebanding dengan yang kita hadapi. Kekuatan sendiri tidak dapat kita andalkan. Tetapi dalam situasi ini, Tuhan Yesus katakan supaya kita cerdik seperti ular dan berhikmat seperti merpati. Mengetahui apa yang akan kita lakukan melalui kuasanya, yaitu kuasa
Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan setiap hamba-hambanya. Kita masih banyak mengalami tantangan, baik dari diri kita sendiri. Bagaimana orang-orang Kristen yang telah percaya kepada Kristus saat ini? Apakah masih hanya berdiam diri, tidak bergerak, dan tidak merupakan sesuatu keharusan bagi dirinya untuk memberitakan Injil? 1 Petrus 2:9 berkata bahwa kita adalah imamat orang percaya, imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan untuk memberitakan kebaikan Allah kepada dunia ini. Maka ini adalah tugas kita semua. Oleh karena itu mari kita singkirkan segala keraguan-raguan, segala kemalasan, mungkin tidak percaya diri, atau rasa takut, dan hal yang lain. Tantangan dari luar kita, mungkin kita akan menghadapi daripada tantangan dari pihak-pihak yang lain yang tidak senang berita Injil itu diberitakan kepada orang-orang lain. Menghadapi kesulitan di dalam beribadah dan hal yang lain. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal-hal yang menjadi tantangan bagi kita. Mungkin secara ekonomi, bagaimana kemampuan kita untuk pergi memberitakan Injil. Keterbatasan dalam soal bahasa, keterbatasan dalam mengenal budaya, keterbatasan dalam informasi yang kita dapatkan, berbagai hal yang lain. Tetapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam semua kondisi ini, Tuhan Yesus meminta kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Rasul Paulus dalam Roma 16 ayat 19 berkata demikian. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap yang jahat. Oleh karena itu, marilah kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya dengan sesungguhnya bahwa kita sebagai alat Kristus, pengikut Kristus, yang kita harus terus memberitakan Injil kebenaran itu dimanapun kita berada, dalam situasi yang seperti apapun. Sebagai murid Kristus, kita memiliki kekuatan, memiliki keberanian, memiliki disiplin untuk memberitakan firman Allah. Dalam berbagai hal yang praktis, berbagai situasi yang terjadi saat ini, di tengah-tengah yang kita hadapi, di tengah dunia ini, mari kita tunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus kita juga memiliki disiplin yang baik, yang mau menuruti perintah, menuruti aturan, menuruti himbauan. Kita dituntun oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Bagaimana kesaksian kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang menyebarkan kasih Kristus kepada sesama kita, memberikan tangan kita kepada saudara-saudara kita, mengulurkannya, dan menuruti berbagai hal yang baik. Disiplin diri pada saat ini, pada masa virus corona ini, sangat dibutuhkan. Karena dengan disiplin diri, kita akan menjaga baik diri kita, baik juga dengan yang lain, sehingga kita semuanya mengalami damai sejahtera. Tuhan kiranya menolong kita, memimpin kita ke depan, dan ingatlah bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk memberitakan kasih Kristus, karena Kristus telah mati bagi kita, dan dia bangkit bagi kita, dan dia bertahta dan berdoa syafaat bagi kita, dan menuntun kita dalam kuasa Roh Kudus, sehingga perjalanan kita di dunia ini perjalanan yang dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Ingatlah, dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah mempercayakan berita Injil itu kepada para murid-murid dan kepada semua orang percaya hingga pada abad ini dan kepada abad-abad yang akan datang. Supaya segenap orang mendengarkan berita Injil, berita keselamatan, berita kesukaan, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan itu. Dan orang percaya di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menerima
kehidupan yang kekal. Maka pimpin kami Tuhan, seluruh gereja-Mu, seluruh umat Tuhan, seluruh orang percaya, untuk semuanya bergiat memberitakan Injil di dalam kehidupan masing-masing, menyaksikan Kristus yang hidup dan yang berdiam di dalam hidup kami masing-masing, sehingga itu menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia ini bahwa Engkau adalah Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa di surga untuk menyelamatkan dunia ini. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.